Bab 101, Pasar 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kupikir kamu mungkin terlihat sedikit lebih mengintimidasi jika kami mencukur jenggotmu, kata Christina sambil berpikir. Apakah aku perlu terlihat lebih mengintimidasi? Eugene bertanya. Karena kamu mencoba menyamar sebagai pedagang budak, bukankah lebih baik jika semua orang bisa mengenalimu sebagai pedagang budak segera setelah mereka melihatmu? Christina membantah. Mungkin begitu, Eugene mengakui ketika dia melihat Christina dengan ekspresi meminta maaf yang salah. Tapi kenapa kita hanya mengerjakan penyamaranku? Kamu juga harus menyamar. Kenapa aku harus memakai penyamaran juga? Christina keberatan. Lalu, apakah kamu benar-benar berniat untuk mencoba masuk ke pasar budak sambil mengenakan pakaian pendeta yang memberitahu semua orang bahwa kamu adalah seorang pendeta? Apakah Anda benar-benar berpikir sekelompok bajingan itu akan membiarkan Anda masuk? Eugene menunjukkan. Itu mungkin benar-benar terjadi, tapi aku tidak punya niat untuk mengganti pakaianku atau mengubah penampilanku, desak Christina, wajahnya mengeras menjadi cemberut keras kepala saat dia menjulurkan dagunya. Sepertinya dia tidak mau melepas pakaian pendetanya karena alasan apapun. Juga, tidak perlu bagiku untuk menyamar juga, kan? Jika kami menemukan alasan mengapa seorang pendeta mungkin menemanimu, maka mengesampingkan posisimu sebagai orang suci, tindakan itu pasti akan membawa banyak cemoohan ke kekaisaran suci. Untuk salah satu pendeta mereka untuk benar-benar menerima uang dari pedagang budak untuk membantu mereka membeli elf, apakah kamu akan baik-baik saja jika rumor seperti itu mulai beredar? Eugene bertanya dengan alis terangkat. Mendengar kata-kata ini, wajah Christina semakin menegang. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia bangkit dari tempat duduknya. Aku akan memikirkannya, kata Christina, menyerah. Faktanya, tidak ada yang akan terjadi jika kamu tidak mengikutiku, Eugene menawarkan sebagai alternatif. Tidak mungkin aku bisa melakukan itu, tegas Christina. Sudah menjadi tugasku untuk menemanimu dalam perjalananmu. Mengapa Anda sampai menyebutnya sebagai tugas Anda? Eugene menggodanya ketika dia berbalik untuk melihat ke cermin. Dia menggunakan mantra transformasi tingkat yang lebih tinggi dari yang dia gunakan di Bolero Street di masa lalu. Meskipun dia masih tidak dapat membuat perubahan apapun pada struktur kerangkanya, wajah Eugene saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi pria parubaya yang pemarah. Selain itu, warna rambutnya telah diubah dari abu-abu menjadi kuning. Setelah menutupi tangannya dengan minyak, Eugene merapikan rambutnya ke samping. Pasar budak akan diadakan hari ini, dan semua suku samar diharapkan hadir dalam jumlah besar. Pasar ini, yang hanya diadakan 2 kali setahun, akan memamerkan beberapa ras yang secara khusus menarik minat pengunjung asing, dan yang paling berharga di antara semua ras ini adalah para elf. Sebelum menuju keluar untuk menemukan kembali domain elf dengan menggunakan daun pohon dunia, Eugene telah memutuskan untuk menghadiri pasar budak untuk menyelamatkan para elf yang akan dipamerkan di sana. Alasannya untuk melakukannya tidak terlalu mendesak. Masih belum pasti apakah daun pohon dunia benar-benar dapat digunakan untuk membawa mereka ke wilayah elf, tetapi setelah masalah itu diselesaikan, Eugene telah berjanji untuk membawa para elf yang tinggal di desa kembali bersamanya ke klan Leonhardt. Perkebunan utama, meskipun akan lebih baik jika dia terlebih dahulu meminta izin dari keluarga utama, karena dia sudah memutuskan tindakan ini, dia bermaksud untuk membawa mereka kembali bersamanya untuk saat ini dan kemudian meminta izin nanti. Dan karena dia akan membawa mereka bersamanya, bukankah itu akan menyelesaikan semuanya dengan baik jika dia merawat para elf yang akan dipamerkan di pasar budak terlebih dahulu? Kurasa janggut mungkin terlalu berlebihan, gumam Eugene saat dia melihat ke cermin dan memutar wajahnya ke sana kemari. Ya, saya percaya bahwa wajah Anda sudah terlihat cukup menakutkan seperti itu, Tuan Muda. Orang yang baru saja menimpali pendapatnya, satu, adalah peri bermata satu. Dia menatap Eugene dengan satu mata, dan tidak seperti cara menyapanya yang sopan, tatapannya tidak terlalu sopan. Meskipun Eugene dan Christina adalah tamu dari Guardian Signard, banyak elf yang tinggal di desa ini memendam antipati terhadap manusia. Itu juga yang terjadi pada elf bermata satu bernama Lavera ini. Para elf yang tinggal di sini merasakan permusuhan khusus terhadap Eugene, karena mereka telah diberitahu bahwa mereka akan segera meninggalkan Samar untuk mengikutinya dan tinggal di hutan milik klan Hati Singa. Mereka mengerti mengapa ini terjadi. Guardian Signard secara pribadi telah memberitahu mereka tentang fakta di balik langkah ini. Daripada Samar, yang dipenuhi dengan barbar dan budak, akan jauh lebih nyaman bagi para elf untuk tinggal di hutan perkebunan utama klan Leonhardt. Karena mereka bahkan akan bergerak di atas pohon peri yang telah lama melindungi para elf di desa ini, juga tidak perlu khawatir tentang penyakit iblis. Namun, beberapa elf, termasuk Lavera, merasakan ketakutan yang tak terhindarkan memikirkan bahwa mereka dilindungi bukan oleh jenis mereka sendiri atau oleh hutan, tetapi oleh manusia yang dibenci. Eugene juga memiliki gambaran kasar tentang posisi seperti apa yang ditinggalkan oleh para elf ini. Dia harus mengakui pada dirinya sendiri bahwa dengan terlebih dahulu menghadiri pasar budak dan menyelamatkan para elf yang dipamerkan di sana, dia berharap untuk membuat demonstrasi publik. Niat baiknya terhadap para elf. Meskipun aku tidak benar-benar punya waktu luang untuk peduli tentang bagaimana reaksi mereka terhadapnya, renung Eugene. Tetap saja, setidaknya itu harus melunakkan permusuhan yang telah mereka tunjukkan padanya sejak awal. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya, kan?
Mereka mengambil risiko yang tidak perlu dengan pergi ke pasar budak, dan mereka harus menghabiskan banyak uang untuk membeli elf yang dipamerkan dan mengantar mereka kembali ke desa. Kemudian, Eugene juga akan mengizinkan mereka untuk tinggal di tanah milik klan Hati Singa, yang jauh lebih aman daripada hutan ini. Setelah melakukan sebanyak itu, jika mereka masih tidak menyukai kita hanya karena kita manusia, apakah mereka masih bisa menyebut diri mereka elf? Mereka hanya akan menjadi bajingan yang tidak sopan. Sambil memikirkan hal ini, Eugene mengganti potongan jubahnya. Kemudian Christina, yang telah pergi beberapa saat yang lalu, kembali ke sisi Eugene. Tuan Eugene, panggil Christina. Lihatlah ini. Sekembalinya, wajah Christina ditutupi dengan senyum bangga. Setelah menutupi pakaian pendetanya dengan jubah besar, dia berjalan untuk berdiri di depan Eugene dan berputar-putar. Jika saya melakukan ini, maka saya tidak perlu melepas pakaian pendeta saya, dan jika saya memasang tudung juga, saya bahkan bisa menutupi wajah saya, kata Christina. Tidakkah menurutmu sedikit lucu untuk membual tentang itu seperti itu adalah penemuan hebat? Eugene bertanya dengan mengejek. Senyum Christina memudar pada pertanyaan ini. Dia berhenti berputar di tempat dan, sambil memelototi Eugene dengan mata menyipit, dia mengancingkan jubahnya. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk tidak mengikutinya? Narisa, yang berdiri di dekat kruknya, bertanya dengan ragu-ragu. Dia tentu takut pergi ke pasar budak, tetapi dia juga merasakan keinginan untuk membantu Eugene dan Christina, yang telah melakukan banyak hal untuk membantunya. Kamu seharusnya menunggu di sini, kata Eugene tegas. Jika kami tidak perlu membawamu bersama kami, akan sangat merepotkan jika kami bertemu dengan suku Garung. Iya, Narisa menerima dengan lemah lembut. Bahu Narisa sedikit bergetar mendengar kata-kata, suku Garung. Hanya beberapa hari sejak dia melemparkan dirinya dari tebing untuk melarikan diri dari pengejar sukunya yang menunggangi serigala raksasa. Kamu juga tidak perlu mengikuti kami, kata Eugene, berbicara kepada Lavera. Lavera menggelengkan kepalanya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang asing tanpa barang untuk dijual akan dapat masuk dan keluar pasar sesukanya? Argumennya tak terbantahkan. Eugene memeriksa plakat gading yang sudah dia terima dari Signard. Plakat ini dikeluarkan oleh suku Erbor, salah satu suku besar Samar. Tanpa plakat ini, tidak peduli apa yang mereka lakukan untuk menyamar sebagai pedagang budak, mereka bahkan tidak akan bisa memasuki pasar. Mungkin kamu bisa mengandalkan nama Leonhard untuk masuk, usul Lavera. Jika Anda mengungkapkan identitas Anda yang sebenarnya, guru, maka berbagai suku pasti akan menerima Anda sebagai tamu terhormat dan mengizinkan Anda untuk berpartisipasi di pasar. Aku tidak ingin masuk ke sana cukup buruk sehingga aku rela mengotori nama klan, gerutu Eugene sambil berdiri. Dengan senyum di matanya, Lavera meyakinkannya, selama kamu membawa plakat dan memiliki barang dagangan untuk dijual, kamu dapat memasuki pasar hanya dengan membayar sedikit biaya masuk. Apakah akan ada pemeriksaan? Eugene bertanya. Seharusnya tidak ada. Pertama-tama, plakat itu hanya tersebar di antara para pedagang budak, jelas Lavera. Eugene tidak repot-repot bertanya mengapa Signard memiliki plakat seperti itu. Bukankah alasannya sudah jelas? Pedagang budak yang awalnya memegangnya pasti tertangkap basah sedang menyelinap, mencoba menangkap beberapa elf yang berkeliaran, hanya untuk menemui ajal mereka di pedang Signard. Jangan terlalu mengkhawatirkannya. Karena saya memiliki pengalaman pribadi dengan pasar budak, saya dapat memberi Anda semua panduan yang Anda butuhkan, kata Lavera sambil mengikatkan satu set belenggu di leher dan anggota tubuhnya sendiri. Melihat pemandangan ini, Narisa mulai gemetar ketakutan. Terutama ketika Lavera mengunci rantai berat di sekitar pergelangan kakinya sendiri, Narisa tidak tahan lagi dan dipaksa untuk duduk dengan wajah pucat. Hiks. Tidak seperti Narisa, yang telah diliputi oleh traumanya, mata Lavera berubah menjadi tatapan dingin. Dia terhuyung-huyung tegak dan kemudian meletakkan ujung rantai panjang di tangan Eugene. Apakah aku benar-benar harus menahan ini sepagi ini? Eugene bertanya dengan tidak nyaman. Kamu harus terbiasa memperlakukanku dengan kekejaman sebanyak yang ditunjukkan wajahmu. Jika Anda dengan sia-sia memperlakukan saya dengan hati-hati, pedagang budak lainnya dan penduduk asli akan curiga terhadap Anda, Sir Eugene, tegas Lavera. Ayo, budak, Eugene segera menyetujui dan dengan canggung menarik rantai itu. Melihat pemandangan ini, Narisa terpaksa menutupi senyumnya yang goyah, sementara Lavera hanya menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya Rian. Dan aku Tina. Sebelum mereka tiba di pasar budak, mereka berhenti untuk meluruskan cerita mereka. Alias Eugene adalah Rian dan alias Christina adalah Tina. Rian adalah mantan tentara bayaran yang menjadi budak, dan Tina adalah istri Rian. Apakah aku benar-benar harus menjadi istrimu? Christina bertanya dengan kesal. Lalu apakah kamu ingin bertindak sebagai budak juga? Eugene bertanya sebagai balasan. Pertama-tama, untuk pasangan yang bekerja sebagai sepasang budak. Ada pepatah, bukan, bahwa, burung dari bulu, berkumpul bersama. Ketika Anda mengatakan itu dengan wajah Anda saat ini, Sir Eugene, tidak, Sir Rian, itu terasa sangat menyinggung saya, protes Christina. Maaf untuk mengatakannya, tetapi wajahmu saat ini juga tidak terlalu tampan, kata Eugene tanpa terdengar sangat menyesal. Wajah Christina berubah menjadi cemberut pada kata-kata provokatif ini.
Wajah Christina telah berubah menjadi seorang wanita parubaya yang tampak berlidah berbisa dan pemarah. Saat Anda melakukannya, Anda juga harus mengubah cara Anda berbicara. Konten iklan. Hah? Cara bicaramu yang sopan sama sekali tidak cocok dengan wajah itu. Kamu harus mencampurkan beberapa kutukan, dan membuat suaramu sedikit lebih kasar. Eugene terdiam dalam pikirannya. Apakah aku benar-benar perlu melakukan itu? Christina bertanya dengan enggan. Apakah kamu lebih suka menjadi penghalang daripada penolong dengan membuat keributan dan menarik perhatian? Eugene menantang. Aku akan melakukan, Christina ragu-ragu dan kemudian mengganti lagu. B. Mengerti, bos. Sepertinya kamu tidak bisa melakukannya. Eugene menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu tidak mencoba bertingkah seperti orang bisu saja? Seharusnya tidak perlu bagimu untuk membuka mulut saat kita berada di sana dalam hal apapun. Petik 2. Christina mengatupkan bibirnya dan memelototi Eugene. Jika dia memiliki wajah yang biasa, dia akan bisa menyembunyikan kemarahannya di balik senyuman daripada memelototinya seperti ini. Tapi mungkin karena wajahnya telah diubah, tatapan marahnya terlihat sangat tajam hari ini. Hanya suku terbesar yang memegang hak untuk menjadi tuan rumah pasar budak ini. Kali ini, pasar akan diadakan di wilayah suku Xiao. Kupikir kita akan pergi ke kota setidaknya. Mungkin karena orang asing dan suku akan datang dan pergi, pasar akan diadakan di tengah hutan, bukan di kota. Dalam hal menjadi pasar gelap, itu menyerupai jalan bolero yang dia kunjungi di Arot, tetapi sebaliknya, pasar budak yang diadakan di sini jauh lebih primitif daripada jalan bolero. Bahkan pintu masuk mencerminkan fakta ini. Prajurit dari suku Xiao, yang telah mengatur patroli di seluruh area hutan ini, menatap dengan mata terbelalak pada para pedagang yang masuk, sambil membuat isyarat mengancam kepada para tamu dari suku lain. Rasanya seperti pasar hanyalah sebuah kedok. Eugene memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi di sini. Pasar budak hanya dibuka 2 kali setahun. Selama masa itu, bahkan suku yang bermusuhan tidak diizinkan untuk saling bertarung. Ini karena suku-suku besar telah melarang pertempuran apapun di dalam pasar budak. Meski begitu, di tempat di mana begitu banyak orang berkumpul, benih-benih konflik mau tak mau ditaburkan di sana-sini. Dengan seberapa besar kewaspadaan dan permusuhan yang dipendam masing-masing suku terhadap yang lain, suku-suku tersebut merasa perlu untuk meningkatkan status mereka sendiri untuk menghalangi pengaruh satu sama lain. Para tamu terhormat yang terhubung dengan masing-masing suku juga sangat menikmati pemandangan seperti itu. Bagi mereka, pasar itu sendiri merupakan atraksi yang jarang terlihat. Juga, budak bukan satu-satunya barang yang diperdagangkan di sini, berbagai barang menarik lainnya juga dipertukarkan. Samar sangat luas. Tempat ini tidak hanya ditumbuhi pepohonan, banyak sumber daya berharga lainnya yang jarang terlihat di seluruh benua terkubur di dalamnya. Berbagai permata dan mitril tak ternilai yang diekstraksi dari tambang samar dan material yang dibuat dari monster hutan semuanya dijual di sini. Selain itu, ada juga ramuan yang secara artifisial dapat meningkatkan mana seseorang atau memperkuat tubuh seseorang. Ini adalah produk dari warisan yang diturunkan melalui masing-masing suku dari nenek moyang mereka. Bagi para bangsawan asing ini, hal-hal seperti itu lebih berharga daripada budak, bahkan jika budak ini adalah elf. Aku ingin elf dengan semacam ketidaksempurnaan fisik, salah satu bangsawan itu bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah Dajaranang Kobal. Daripada hal-hal yang tidak jelas nilainya, babi ini lebih tertarik pada budak elf yang bisa dia lihat, miliki, dan mainkan dengan matanya sendiri. Tidak perlu terburu-buru, Ujica membujuk Dajarang sambil menahan keinginan untuk mencibir. Kepala prajurit suku Garung ini entah bagaimana berhasil selamat dari pertemuan dengan penyerang tak dikenal beberapa hari yang lalu. Itu semua berkat keinginan pria tak dikenal itu. Setelah melihat Ujica yang menyedihkan, yang mengencingi celananya di tempat dan memohon untuk hidupnya, pria itu menghilang begitu saja. Ujica tidak merasa malu dengan apa yang telah terjadi. Siapapun yang ditempatkan dalam situasi seperti itu akan mengencingi celana mereka. Bahkan, tidak ada satupun pendekar suku Garung yang ada di sana saat itu yang keluar dari situ dengan celana kering. Beberapa bahkan mengotori diri mereka sendiri. Tidak hanya 1 atau 2 dari mereka yang juga jatuh ke tanah dan mulai memohon untuk hidup mereka. Dibandingkan dengan para prajurit ini, Ujica tampak praktis bermartabat dan telah menjaga kehormatannya sebagai kepala prajurit. Dia mungkin memohon untuk hidupnya, tetapi dia tidak berlutut. Dia mungkin telah mengencingi dirinya sendiri, tapi setidaknya dia tidak mengosongkan isi perutnya. Dia entah bagaimana tidak mati dan berhasil hidup 1 hari lagi. Apakah itu tidak cukup untuk meminta? Salah satu dari 12 terbaik Simuin, Bron Jerak, telah kehilangan nyawanya, tetapi Ujica selamat. Dajaranang Kobal, seorang tamu penting, juga berhasil keluar dari situasi hidup-hidup. Itu sudah cukup untuk menghitung situasi sebagai sebuah keberhasilan. Ujica tidak bisa membuat Bron memperkenalkannya kepada para wanita kerajaan Simuin, tetapi selama dia berhasil memuaskan keinginan Dajaranang, dia masih bisa memastikan masa depan yang indah untuk dirinya sendiri di Simuin. Biarkan aku memberitahumu, kamu sebaiknya memastikan untuk merawatku dengan baik. Dajaranang memelototi Ujica dengan sorot matanya yang arogan. Hanya karena Bron membuat dirinya terbunuh, bukan berarti kamu bisa lolos dengan memperlakukanku dengan buruk. Lagi pula, Anda tahu siapa ayah saya, bukan? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan memperhatikan apa yang sebenarnya Anda rasakan di dalam? Petik 2.
Dajaranang memang brengsek, tapi bukan berarti dia benar-benar tidak punya otak. Sebelum dia datang ke sini, dia telah dipaksa untuk mendengarkan lusinan ceramah tentang pentingnya kesepakatan yang dibuat antara ayahnya, Kaun Kobal, dan Ujicha. Bahkan setelah sampai di suku Garung, almarhum Bron juga sudah memberinya belasan peringatan. Tentang milik sukumu, Anda tahu bahwa ayah saya adalah satu-satunya yang dapat memberi Anda persyaratan yang Anda inginkan untuk kesepakatan itu, bukan? Dajaranang dengan angkuh mengendus. Meskipun belum tentu benar, Kaun Kobal adalah mitra dagang terbaik yang ditemukan Ujicha setelah menjangkau beberapa tempat. Pertama-tama, Kaun Kobal adalah seorang aristokrat yang sangat penting bahkan di seluruh Simuin. Kematian Bron, yah. Itu tidak bisa dihindari. Itu bukan salahku, Dajaranang tergagap. Dajaranang tidak punya keinginan untuk mengingat momen itu. Tidak, bukan dia. Apa yang membuatnya lebih menakutkan dalam retrospeksi adalah fakta bahwa Bron telah meninggal. Meskipun dia adalah yang terkecil dari 12 terbaik Simuin, Bron tetap menjadi salah satu dari 12 ksatria terkuat di Simuin, dan Kaun Kobal sangat menghargainya. Itulah sebabnya dia memasang Bron sebagai pendamping untuk putranya yang bodoh dan mengirimnya ke Samar. Saya mengerti apa yang Anda katakan, Tuan Muda. Ujicha melebarkan matanya dengan polos saat dia melihat ke arah Dajaranang. Kematian Bron adalah kecelakaan. Jika kesepakatan itu diselesaikan, saya akan memastikan untuk bersaksi kepada Kaun Kobal seperti yang diinginkan Tuan Muda untuk saya. Petik 2. Benar, benar. Bron meninggal setelah jatuh di lubang pembuangan. Setelah mabuk, dia jatuh di toilet sukumu karena desainnya yang terbuka. 2. Dia tersandung ke dalam lubang dengan kaki pertama dan mati, kata Dajaranang dengan bangga. Ujicha ragu-ragu. Daripada itu, bagaimana kalau kita mengatakan bahwa dia meninggal saat mencoba menunggang kuda setelah dia terlalu banyak minum? Bagaimanapun, Tuan Muda tidak perlu khawatir. Karena saya akan melakukan semua yang saya bisa sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Petik 2. Baiklah kalau begitu, Dajaranang menerima. Aku akan memastikan untuk memujimu pada ayahku, sehingga ayahku bisa memberimu gelar ksatria. Pada kata, kesatria, sudut bibir Ujicha berkedut ke atas. Meskipun dia merasa kasihan pada Bron yang telah meninggal, berkat kematian Bron, masa depan Ujicha menjadi lebih cerah. Setelah kehilangan ksatria seperti itu, Kaun Kobal pasti akan mencari pejuang yang kuat. Ujicha memiliki keyakinan bahwa dia cukup terampil untuk mengisi tempat Bron. Setelah menerima gelar ksatria dari Kaun Kobal, jika Ujicha mampu mengumpulkan cukup banyak jasa, dia bahkan mungkin bisa memasukkan namanya ke dalam kelompok 12 terbaik yang pernah menjadi anggota Bron. Jika itu terjadi, maka aku pasti akan menjalani kehidupan mewah sebagai seorang bangsawan, pikir Ujicha pada dirinya sendiri sambil tersenyum sambil berbalik untuk melihat sekelilingnya. Dia melihat sekeliling pasar primitif dan kotor. Budak asing, telanjang dan dirantai, ditampilkan seperti potongan daging yang digantung di kios tukang daging. Tolong selamatkan saya. Ada segala macam panggilan serupa. Setiap budak asing meneriakkan siapa mereka dan dari negara mana mereka berasal, berharap untuk diselamatkan. Penjahat suku yang telah dihukum dengan perbudakan hanya melihat sekeliling dengan mata ketakutan, bahkan ketika mereka menggembungkan diri untuk mencoba dan terlihat berotot mungkin. Melihat ini, Ujicha mengambil keputusan. Saat ini, dia telah tiba di pasar ini sebagai pengawal babi ini, tetapi suatu hari nanti dia akan kembali ke sini lagi setelah menjadi bangsawan Simuin. Di depan orang-orang besar dari suku-suku besar ini, yang sebagai kepala prajurit suku Garung dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menatap mata saat mereka menyombongkan diri, dia akan kembali sebagai bangsawan sehingga mereka semua akan berjuang untuk berbaris. Untuk menyambut. Sambil membayangkan masa depan yang jauh itu, tidak terlalu jauh, bibir Ujicha tersenyum. Ujicha. Pada saat itu, Dajaranang berteriak, meraih lengan Ujicha, dan mulai mengguncangnya. Elf itu. Di sana. Peri apa? Ujicha bertanya. Sampai saat ini, mereka telah melihat-lihat pasar, tetapi mereka hanya berhasil menemukan satu elf untuk dijual. Masalahnya elf itu laki-laki dan Dajaranang tidak tertarik padanya karena semua anggota tubuhnya masih utuh. Namun, sekarang, suara Dajaranang dipenuhi dengan keinginan yang lebih besar dari sebelumnya. Tepat di depan kita. Ujicha melihat ke depan ke tempat yang ditunjuk Dajaranang. Tapi dia memiliki semua anggota tubuhnya. Ujicha menunjukkan dengan ragu-ragu. Apakah kamu tidak melihat dia kehilangan mata? Teriak Dajaranang, praktis menelan kembali air liurnya. Memang, sekarang Ujicha melihat kedua, peri di depan mereka telah kehilangan mata kanannya, meninggalkan banyak bekas luka. Dajaran bergumam dengan penuh semangat, dia bahkan tidak memiliki penutup mata. Apakah itu bekas luka dari pisau? Atau mungkinkah itu bekas luka bakar? Bekas luka yang tersisa pada tampilan terang-terangan telah membangkitkan minat Dajaran. Sementara Ujicha benar-benar tidak bisa memahami rasa yang bengkok seperti itu, demi masa depannya yang gemilang dan manis, dia harus memuaskan keinginan Dajaranang. Ujicha mengangguk percaya diri dan dengan cepat melangkah maju. Oi, kau di sana, teriaknya. Para pedagang yang menyeret peri ini bersama mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Mata Dajaranang berkibar saat dia memelototi pria yang memegang rantai elf itu. Fisik pedagang laki-laki itu cukup bagus, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan milik Ujicha, yang telah berlatih di hutan selama beberapa dekade.
Mungkinkah dia menjadi tentara bayaran yang menjadi budak? Itu berarti keahliannya seharusnya tidak terlalu bagus. Ujica mengevaluasi keterampilan budak ini dengan mata tajam dari kepala prajurit Garung. Yang di sampingnya, mungkinkah dia istrinya? Melihat bagaimana wajah mereka sama-sama lelah, mereka tampak seperti pasangan yang sudah menikah. Tubuhnya tampaknya tidak terlalu terlatih. Mungkinkah dia penyihir, atau hanya penghangat tempat tidur? Jawabannya tidak terlalu penting. Sambil secara terang-terangan memamerkan otot bisepnya yang mengesankan, Ujica memblokir jalan keduanya dengan tangan terlipat dan menuntut, peri itu. Jual dia padaku. 1. Versi Korea asli dari idiom ini adalah, orang yang baru saja memicu kecocokan.